Stay out of my territory. What's up team, selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-8 dari serial film Breaking Bad season kedua. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa dilihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, langsung saja kita ke intronya. Scene awal diperlihatkan Badger yang sedang duduk di bangku taman. Ia didatangin seorang lelaki cungkring yang ingin mencoba membeli narkoba darinya. Awalnya Badger ragu. Dia bisa saja seorang polisi yang sedang menyamar. Namun setelah beberapa lama mengobrol, ia akhirnya pun menjualkan crystal meth-nya tersebut. Setelah menerima barangnya, ternyata lelaki cungkring itu benar seorang polisi. Dan saat itu juga Badger dibekuk oleh polisi. Beralih ke Jesse dan Jane yang habis mantap-mantap. Di situ Jesse mengetahui bahwa Jane dalam masa pemulihan narkoba. My 18-month chip. I'm in recovery, and Lanjut ke Walter yang ditinggal pamit oleh Skyler untuk berangkat kerja. Di situ ia menerima telepon dari Mary yang mengabarkan kondisi Hank yang buruk. Segera Walter mendatangin mereka. Terlihat di sana Hank yang mengalami traumatik atas kejadian yang ia alami sebelumnya. Dan Walter pun mencoba memberi sedikit semangat atas itu. Get up in the real world. And you kick that bastard as hard as you can. Siangnya di kosan Jesse, terlihat mereka yang sedang menghitung hasil penjualannya. Walter mendapatin lagi bagiannya yang masih kurang, di mana Jesse menjelaskan bahwa Badger belum nyotor. Setelah Jesse mencoba mencari tahu, ia mendapatkan kabar bahwa Badger ketangkap polisi. He's in jail. Terlihat di sana Hank yang kembali ke kantor lamanya dari misi sebelumnya, dan rekannya pun menyinggung soal meth biru mulai beredaran. Berganti ke Badger yang diintegrasi polisi, yang terlihat tidak mau mengaku tentang siapa pemasok meth mereka. Sebelum sesaat, ada seseorang pengacara kondang yang datang. Terlihat pengacara ini asal masuk dan asal menawarkan saja jasanya. Karena terbukti, ia sama sekali tidak mengetahui kasus yang sudah dialami Badger. Ia bernama Saul Goodman. Ketika di luar pun, ia lanjut lagi mencoba mencari kasus lain. Di sana juga ia sempat bertemu dengan Hank. You better act and envelope the courthouse. Is that like the one your mom works at? Is she still offering the 2-for-1 discount? Lanjut ke Walter dan Jesse yang mendatangin kantor pengacara. Jesse mengatakan bahwa pengacara ini merupakan pengacara yang dalam tanda kutip membela kriminal. Walter yang mendapat tugas untuk mendatanginya, dan setelah mendapat giliran masuk, ternyata pengacara itu ialah Saul. Walter di sana berpura-pura sebagai paman dari Badger. Namun di situ Saul mengatakan untuk kasus Badger akan ada sedikit kerjasama dengan DEA, karena DEA mengincar siapa pemasok dari crystal meth yang Badger jual. Di saat itu juga Walter menawarkan $10.000 kepada Saul untuk menolak kerjasama itu. Dan yang terjadi ialah Saul menolak tawaran Walter. Wait, Badger's in the spill? Like the Exxon Valdez. So what do we do about it? Pada malam harinya, saat Saul pulang menuju mobilnya, ia dibekap oleh Walter dan Jesse, dan membawanya ke tengah padang gurun. Di sana, Saul yang ketakutan menerima negosiasi dari Walter dan Jesse, dan mereka pun deal bekerja sama. Esoknya, Hank menginterogasi Badger yang ditemani oleh Saul. Di sana, Badger memberi ciri-ciri fisik Heisenberg. Saat di kantor Saul menawarkan kepada Walter dan Jesse mengenai jasa seseorang masuk penjara dengan sengaja. Mungkin terlihat konyol, tapi ya itulah adanya. Dan mereka pun mulai merencanakan aksinya.
Conscience. Hari di mana aksi mereka pun dimulai, di mana terlihat Badger yang duduk di tempat sebelumnya di saat ia tertangkap. Dari jarak yang tidak jauh ada DEA yang memantaunya. Jadi rencananya orang yang disewa jasanya untuk masuk penjara akan datang menghampiri Badger sebagai Heisenberg dengan ciri-ciri yang sama, sehingga polisi bisa menangkapnya. Namun yang terjadi ada orang botak lain yang duduk di sebelah Badger, sedangkan orang yang disewa duduk di bangku sebelahnya. Walter dan Jesse yang melihat itu mau nggak mau harus ikut membantu. Di sana, Walter mencoba mengalihkan DEA dengan menyapa Hank, dan Jesse yang menyuruh Badger untuk pindah bangku karena salah orang. Aksi mereka pun akhirnya berhasil, di mana DEA menangkap orang sewaan itu. Namun di sana Hank terlihat tidak puas akan itu. James Kilkelly. Thank you very much. It was my pleasure. Kembali ke kosan, Jesse yang pulang melihat di kosannya sudah ada kasur baru di sana. Dan ternyata Jen lah yang memesannya karena agar lebih nyaman lagi buat mereka mantap-mantap. Beralih ke Walter yang sedang mengoreksi hasil siswanya, ia didatangin oleh Saul. Sepertinya Saul menawarkan jasa jangka panjang, di mana ia akan menjamin seluruh uang mereka akan menjadi uang bersih. Yang mana Saul melihat ini merupakan peluang besar baginya, dengan mengambil beberapa persen dari total uangnya. So if you want to make more money and keep the money that you make, better call Saul. Episode kali ini pun berakhir di sini. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya. See you team and have a good time.